Sora, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana hari ini? Semoga cerah ya hari-hari kamu, seperti suasana di luar sana ketika Sora mengambil video ini. Hari ini kita mau baca-baca lagi ya dengan tema yang tadi pagi Sora bangun dan merasa bahwa temanya sepertinya ada seseorang yang sesungguhnya masih menunggu kamu. Ya, kita mau lihat siapa dia sesungguhnya yang masih menunggu kamu, ya. Dan Sora akan tetap spoiler bahwa nanti pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonat sama kamu, ya. Sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Oke, untuk kamu yang belum beri dukungan sama Sora, yuk berikan dukungan dengan subscribe ya. Tanpa dukungan kamu, Sora tidak berarti apa-apa. Yuk, kita mari mulai saja pembacaannya sekarang. Oke, Sarah, sekarang kita akan memulai pembacaannya ya, yang sesungguhnya masih menunggumu. Oke, Sora mau lihat ada kartu yang pertama, ada sides. Kita mulai ciri-cirinya dia ya. Orang ini adalah orang yang mungkin punya satu hubungan sama kamu yang sudah berakhir. Kalau Sora lihat di sini ya, ada suatu masa berakhir di sini yang kalau Sora lihat masa yang berakhir cukup menyakitkan gitu ya. Atau di sini ada yang memutuskan hanya sepihak saja, itu juga bisa ya. Jadi di sini juga menandakan ada jam pasir ya. Artinya orang ini yang masih menunggu kamu ini ya, orang ini tuh waktu dia mutusin kamu, dia tidak punya banyak pertimbangan dan pemikiran yang berhati-hati. Jadi kayak main terburu-buru langsung memutuskan hubungan tanpa berpikir panjang ya, atau tanpa berpikir lebih berhati-hati gitu ya kalau Sora lihat di sini. Nah, itu memberikan sebuah rasa sakit atau rasa pedih ya. Jadi hubungan berakhir yang tanpa memikirkan waktu yang sudah berlalu dan sebagainya, keputusan diambil begitu saja. Ya, artinya kalau Sora lihat di sini ada yang putusnya nggak ngenakin gitu ya. Mungkin ngilang gitu aja, mungkin ngomongnya nyakitin dan sebagainya. Tapi side itu kan juga dipotong. Akan ada sesuatu yang berdarah, artinya menyebabkan rasa sakit. Ya, yang berikutnya ada mountain. Ya, seperti pada saat itu ya, orang ini mungkin ya, kalau Sora lebih banyak dari orang ini memutuskan sepihak karena menganggap begitu banyaknya masalah ya. Jadi seperti mau cara yang tersingkat, cara yang termudah tanpa memikirkan yang lainnya lagi, dia langsung mengkat begitu saja gitu ya. Seperti kayak menghindari satu masalah sehingga main mengkat saja gitu ya. Sifatnya bisa saja orang yang keras ya, nggak mau ngalah, itu juga bisa ya. Sulit untuk dimengerti gitu ya, atau juga orang yang punya banyak masalah dalam hidupnya, people with problem, itu juga bisa ya. Nah, jadi karena waktu itu ada satu masalah yang berulang gitu ya, kalau soal di sini ada satu pola masalah yang berulang sehingga kayak ya sudah deh diputuskan saja di relationship-nya tanpa berpikir panjang gitu ya, main mutusin hubungan gitu aja karena dirasa hubungan relationship-nya sudah banyak sekali masalahnya juga polanya bisa saja pola-pola yang berulang ya. Dan di sini juga ada masalah ego, tidak mau saling mengalah, mungkin kamu nggak mau ngalah, dia juga mungkin nggak mau ngalah kalau Sora lihat di sini ya, yang sehingga membuat hubungan itu lalu berakhir dengan rasa sakit ya. Tapi ini juga bisa berarti hubungan yang sesungguhnya tersembunyi atau disembunyikan ya. Jadi di sini ada dua situasi yang Sora lihat juga. Di sini ada hubungan yang tersembunyi, bisa saja third party situation, bisa saja yang mungkin tidak mendapat restu. Artinya apa? Ya karena masalah hubungan ini tersembunyi, maka langsung diputuskan begitu saja. Mungkin ada yang ketahuan, mungkin ada yang terus-terusan berdebat minta kejelasan, ini hubungan third party mau sampai kapan, ya kan? Nah, kenapa kalau Sora lihat di sini? Nah, hubungan yang akhirnya menjadi negatif. Nah, karena di sini terjadinya negatif gitu ya, mulai terjadi posesif, mungkin ada yang meminta kejelasan hubungan sekarang mau dibawa kemana gitu ya, sehingga hubungan itu diputuskan atau diselesaikan begitu saja dan memberikan rasa sakit, sehingga malah menjadi seperti pas udahan ini malah seperti tidak saling bicara lagi ya. Jadi seperti dalam tanda kutip kok seperti seolah-olah kayak musuh gitu loh, seolah-olah gitu kalau soal lihat di sini ya. Tapi ada pemutusan
hubungan yang menyakitkan. Kalau suara lihat di sini memang third party situation karena mungkin sudah ketahuan dan gimana gitu ya. Akhirnya hubungan itu diputuskan begitu saja. Ya, ada juga yang hilang gitu ya. Kalau memang bukan third party situation, disesuaikan dengan kondisinya, bisa juga hubungan yang mungkin tidak direstui gitu loh ya. Hubungan diam-diam kalau suara lihat di sini. Oke, kita mau coba lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Oke, orangnya cukup, ada beberapa dari mereka orang yang tinggi gitu ya. Kalau yang suara lihat di sini ada beberapa yang tinggi orangnya. Di sini juga orangnya terlihat juga cukup mandiri dan orang yang keras ya. Jadi dia punya pendirian sama dirinya sendiri. Ya, kalau yang suara lihat di sini. Dan orangnya juga penyendiri, itu juga bisa. Ya, jadi mungkin dia tidak banyak teman, tidak banyak bersosial, penyendiri orangnya. Gitu ya, ada tower di sini. Ya. Atau di sini ya, orang yang juga senang melakukan segala sesuatu sendiri dan orang yang punya pendirian. Nah, mungkin waktu itu dia yang ngotot, ya udah deh. Udah hubungan berakhir aja atau disudahi saja. Oke. Di sini orangnya juga aktif, kalau suara lihat di sini orangnya aktif bergerak. Nah, ini juga bisa menandakan orang ini ya pernah keluar masuk dalam hidup kamu, on off dalam hidup kamu. Rider juga melambangkan pergerakan. Kadang dia datang, hadir ketika dia merasa kesepian, dia akan datang ke kamu. Jadi ini adalah orang yang keluar masuk dalam hidup kamu mungkin karena merasa kesepian, butuh teman ngobrol, butuh teman bicara gitu ya. Nah, ini juga menandakan adanya hubungan berhubungan dengan ki ya. Nah, orangnya, masalahnya terutama dari dia adalah itu tadi, dia tidak bisa stabil, dia keluar masuk di dalam hidup kamu sehingga menyebabkan suatu perdebatan, tadi Sora udah bilang, pola yang berulang karena ya dia keluar masuk, nanti bisa ngilang, nanti bisa nongol gitu ya. Orangnya juga kalau Sora lihat ada sisi oportunis ya. Dia akan akan mencoba memanfaatkan apa yang bisa dia manfaatkan. Ada sisi oportunis di sini, tapi di sini juga bisa menandakan orang ini dari segi finansial ya masih so-so, belum yang wah sekali gitu kalau Sora lihat di sininya. Tapi dia oportunis gitu. Dia mencoba melihat kesempatan apa yang bisa diberikan atau apa yang bisa diambil untuk menguntungkan diri dia sendiri. Itu Sora lihat di sini. Dan mais ya. Orangnya gampang stres, orangnya gampang gugup, orangnya punya gampang anxiety, itu kalau yang Sora lihat di sini. Gitu loh. Jadi sebenarnya memang orangnya mudah tidak tenang. Jadi ketika dalam situasi terpojok, dia tidak tenang, dia langsung akan keluar atau off di dalam hidup kamu. Itu yang Sora lihat. Kira-kira ciri-cirinya seperti itu. Ya, kita mulai ciri-ciri lanjutan tambahannya. Yang sesungguhnya masih mengharapkanmu. Kita mau lihat sekarang apa yang sesungguhnya sedang dia rasakan kepadamu. Ya, yang dia sedang rasakan kepadamu. Ada cross, ada satu perasaan beban. Kita mau lihat apa bebannya sesungguhnya. Apa perasaannya dia? Ada beban soal apa? Oke. Oh, ini kartu penanda ya. Sora belum keluar, ini kartu yang di front cardnya. Nggak bisa dipakai. Kartu nama kartunya itu. Ada beban tentang lilis, beban ketulusan, beban hati, perasaan yang sudah lama, beban yang sudah lama tentang ketetapan hati. Oke. Kestabilan hati, kestabilan perasaan. 3. Sora taruh di sini. Nah, orang ini masih punya beban yang sudah lama terus ada di sana. Ya. Yaitu tentang beban ingin bicara sama kamu, ingin ingin komunikasi lagi sama kamu. Di sini masih ada ikatan, ya. Di sini juga ada ada ikatan yang seperti karmic relationship, dia tidak bisa terlepas dari kamu. Ya. Karena selalu polanya ketika dia butuh seseorang yang mengayomi dia, seseorang yang bisa kasih tauin dia, seseorang yang bisa men-taking care dia selalu ingin memulai komunikasi sama kamu. Walaupun ini karmic relationship ya. Kalian itu kalau ketemu banyak perdebatan, banyak keributan, bisa jadi adu mulut, tapi dia tahu kamu sangat tulus dan sayang sama dia. Dan dia tahu itu. Ya. Karena dia selalu melihat bahwa nih, under the deck-nya adalah ada
ya, divine feminine yang selalu bouquet, memberikan banyak cinta, memberikan banyak kasih sayang, memberikan banyak perhatian. Jadi kalau ditanya gitu ya, orang orang ini punya satu keterikatan perasaan dan batin ke kamu gitu ya. Ini divine feminine. Seorang menangkapnya di sini dia berarti divine masculine, kamu divine feminine. Ingat, situasi bisa vice versa. Nah, dia seperti merasa terikat gitu ya sama kamu gitu kan ya, sehingga ujung-ujungnya pasti balik lagi ke kamu. Itu cerita lama gitu ya. Jadi orang yang masih sebenarnya menantikan kamu ini ya orang yang memang selalu polanya orang yang seperti itu. Ini harusnya bukan pola pertama kali dia seperti itu, karena ada ikatan akar dari karmik kalian tuh belum diselesain gitu loh, belum disudahin tuh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, yang kita lihat apa yang dia rasakan tuh kan, dia masih ada perasaan hangman. Dia merasa sekarang dalam situasi tergantung, bingung dia mau mundur nggak bisa gitu ya, mau mundur nggak bisa, mau maju juga sulit ya. Kalau Sora lihat di sini mungkin karena kamu juga mungkin bisa saja sudah menjauh gitu ya, mungkin sudah nggak ada kontak, lama nggak komunikasi dan sebagainya. Kalau Sora lihat di sini ya, hangman dalam situasi yang bingung, dalam situasi yang kekalutan, kebingungan gitu loh ya. Apa yang harus dia lakukan? Dia juga di sini ada satu ketakutan kalau kamu akan cuekin dia kalau dia datang lagi. Gitu ya. Karena dia takut. Dia pernah mungkin nyakitin kamu, dia takut kalau dia balik pun kamu akan gak kasih dia tanggapan. Apalagi dengan situasi yang tepat tadi gitu kan. Situasi yang tersembunyi tadi, situasi yang gak kondusif tadi gitu ya kalau Sora lihat di sini. Sehingga dia menyadari bahwa kalaupun dia datang akan ada suatu konflik yang sama lagi. Perdebatan yang sama lagi, cerita lama lagi. Yaitu kejelasan hubungan mau gimana, kestabilannya dia, kenapa dia kok seperti hanya mau memanfaatkan kamu aja gitu loh. Itu yang jadi pikiran dia gitu loh ya. Dalam situasi tergantung, dia bingung mau gimana, aku mau maju gitu kan ya atau enggak, karena dia sebenarnya pun masih bingung sama apa yang dia mau gitu loh sih. Karena dia harus jelas dong, kalau dia mau maju dia harus jelas dia maunya apa, karena kamu mau meminta kayak kejelasan. Kamu kalau mau sama aku ya sama aku, kalau mau sama yang lain ya udah sama yang lain gitu loh. Dan kejelasan ini yang belum bisa dia berikan karena situasinya masih menggantung, dia masih ada hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Jadi ini semakin memperkuat, ini kan adalah masalah legalitas hukum. Artinya orang ini punya relationship yang memang masih terikat dalam suatu ikatan pernikahan, itu juga bisa. Masih ada masalah hukum yang harus dia selesaikan. Gitu. Oke, sekarang kita mau lihat tapi kenapa sekiranya dia itu masih mengharapkan kamu. Kenapa dia masih mengharapkan kamu? Ace of Pentacles, wow, kamu banyak sekali membantu dia, apalagi masalah finansial. Totalitas kamu banyak membantu dia masalah finansial, kamu juga menurut dia kamu membawa banyak keberuntungan dalam hidupnya dia. Nolong dia, ya entah finansial, entah mungkin bantuin dia nyari. Di sini ada opportunity, mungkin ada dari kalian yang membantu dia cari kesempatan kerja, kesempatan membangun networking dan sebagainya, keberuntungan gitu loh. Wow, Ace of Pentacles itu juga bisa berarti rezeki besar ya. Jadi dia merasa kamu itu menjadi rezeki besar buat dia. Ya, dan dia juga melihat kamu adalah sosok yang masih menarik untuk dia, sangat menarik untuk dia. Kamu punya sisi kecantikan, kegantengan, daya tarik seksual kamu juga masih tinggi gitu ya. Dia punya hasrat sama kamu, ya. Kamu adalah seseorang yang men-taking care dia juga kalau Sora lihat di sini. Jadi masih ada ketertarikan dari segi hal yang nyata. Dia masih senang ngeliatin kamu karena kamu memang tipenya dia dan sebagainya. Menarik lah ya buat dia secara fisik gitu loh. Bergairah, kamu menggairahkan dia juga. Ya. Dan di sini gitu ya, dia menyadari bahwa gitu ya, kamu adalah seseorang sosok yang apa ya? Yang kuat gitu loh untuk dia. Meskipun dalam situasi yang tidak kondusif kamu masih bisa bertahan. Ya, dalam situasi yang banyak. Tapi dia tahu sebenarnya dari awal hubungan kalian itu dibangun di atas sesuatu yang gak baik, yaitu hubungan yang tersembunyi tadi gitu loh. Tapi dalam satu sisi dia masih ingin tetap menahan kamu gitu loh. Karena dia melihat kamu ya orang yang kuat gitu loh, setia sama dia walaupun situasi nggak kondusif pun sebenarnya sebelumnya setia. Cuman karena kamu ngerasa capek gitu loh.
Ngerasa capek mau dibawa kemana sih, hubungan kok nggak jelas terus gitu ya. Nah, kamu memberikan dia perasaan aman, security, perasaan aman, support. Ya, kalau sholat di sini banyak Ace of Pentacles, banyak dari suatu posisi di mana kamu memberikan satu kenyamanan secara finansial, kestabilan, yang mungkin selama ini dia nggak bisa merasakan itu di orang lain. Gitu ya. Namun hati-hati dia pun menyadari bahwa dia punya banyak sekali, dia menyadari bahwa dia tidak jujur sama kamu. Nah, jadi dia menyadari bahwa kamu pun mungkin dia tidak yakin kamu masih mau sama dia karena dia banyak nggak jujur sama kamu gitu loh istilahnya, banyak nggak terbuka sama kamu soal situasinya dia, soal siapa dia, apa yang dia mau. Dia tidak sepenuhnya terbuka sama kamu tentang dirinya dengan apa yang dia inginkan dan apa yang dia mau gitu loh. Jadi di sini banyak tipu muslihat, Seven of Wands, pengkhianatan. Ya. Tapi di sini juga ada kartu The Strength. Dia banyak mendapatkan penguatan dari kamu, banyak mendapatkan support dari kamu, banyak mendapatkan apa ya? Power, kamu banyak kuat untuk dia, ya. Kamu juga banyak jadi sosok yang berusaha untuk memberikan dia kekuatan, ya. Kamu juga mengalahkan ego kamu, berusaha ngalah sama orang ini. Kalau yang Sora lihat gitu loh ya. Dan sama ini juga dia menjalankan hubungan sama kamu pun, dia merasa sih banyak kesuksesan, banyak keberhasilan. Dia merasa jalanin sama kamu tuh sebenarnya walaupun kalian banyak perdebatan dan keributan, tapi dia juga mengakui banyak hal yang dia puas atau bahagia sama kamu. Achievement, dia merasa mendapat pencapaian, dapat seseorang yang menarik, dapat seseorang yang bisa membantu secara finansial dan sebagainya. Jadi gimana ya? Dapat paket komplit lah kalau bahasa seorang. Oke, apa yang sesungguhnya dia sedang rasakan sekarang? Ya, kita coba lihat apa yang sesungguhnya dia rasakan sekarang. Closeness, dia sebenarnya ingin dekat sama kamu. Ya, dia ingin berusaha lebih dekat sama kamu, tapi situasi dan kondisi sekarang itu tidak kondusif. Dia masih bisa, tapi sesungguhnya dia masih merasa dekat sama kamu. Dia masih mengharapkan kamu. Ada love language. Ada bahasa cinta kalian, punya bahasa cinta yang sama. Mungkin sama-sama suka kata-kata, mungkin sama-sama suka dibantu, mungkin sama-sama suka sentuhan dan sebagainya. Ya. Dan di sini terlihat bahwa ada snowflake, ada ikatan ya, ada ikatan yang terikat di antara kalian. Meskipun Sora harus bilang bahwa orang ini lebih kepada suka sama kamu terhadap hal-hal yang nyata. Tidak luput juga bahwa dia ada sisi pemanfaatan karena finansial, nggak ada ke kamu. Itu harus Sora akui. Ya. Nah, dia berharap sebenarnya karena dia masih punya perasaan kamu adalah seseorang yang bisa balancing dia, seseorang yang bisa nyocokin sama dia. Mungkin dari kebutuhan seksualitasnya, mungkin dari kebutuhan kasih sayang yang dia butuhkan. Dia merasa kamu adalah orang yang sesungguhnya itu bisa cocok untuk dia. Gitu ya kalau Sora lihat di sini. Ya. Dan dia merasa kamu adalah orang yang kalau bisa sama-sama sama kamu itu menjadikan suatu kebanggaan atau suatu keberhasilan lah ya. Kamu orang yang apa ya? Bisa membuat dia sangat bangga gitu loh ya. Tapi di satu sisi dia masih sangat juga mengkangenin kamu. Jadi gini, dia tuh masih mengharapkan kamu karena menurut dia bisa mendapatkan kamu adalah suatu kebanggaan. Dan di satu sisi dia juga kangen sama kamu, tapi di satu sisi ada triangle. Dia juga menyadari bahwa tapi situasi sulit karena ini adalah sebuah cinta segitiga. Ketidakstabilan dia tidak jelas maunya apa, akan selalu mengulang pola yang sama, berantem hal yang sama. Gitu loh ya. Bahwa masalahnya adalah tentang masalah komitmen. Masalah harus milih yang mana. Gitu loh ya. Pada akhirnya kan komitmen harus milih yang mana. Gitu loh. Dan oke. Dia merasa juga ya hati dia itu sudah terpanah sama kamu, sudah kayak fokusnya ke kamu. Jadi sesungguhnya dalam situasi yang menggantung ini dia masih nungguin kamu nggak? Masih nungguin. Dia masih nungguin kamu, tapi di satu sisi dia berpunya energi pasrah. Karena apa? Dia bingung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku kerjakan sekarang? Dia sekarang cuma bisa pasrah.
energi dari orang yang pasrah karena merasa dia tidak punya power. Karena powernya ada di tangan kamu mau apa enggak sama dia, terima dia balik lagi. Karena di satu sisi dia juga mungkin tidak punya power untuk keluar dari relationship dia yang sekarang, gitu loh. Dia masih terjebak dalam relationship yang sekarang, gitu loh ya. Yang dia kan ada catch love, dia masih terkurung dalam relationship, kan tadi kan selalu udah bilang third party situation dengan pasangannya satunya lagi. Dia seperti tidak punya power untuk melawan itu semua. Ya, dia cuma bisa berharap akan ada chapter baru di dalam hubungan kalian. Dia berharap akan ada chapter baru di antara kalian, gitu loh ya. Bisa ada satu awal yang mulai yang baru lagi, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, walaupun dia belum tahu caranya apa, caranya mesti gimana. Karena pada akhirnya dia harus memilih dan dia merasa dia belum bisa memilih sekarang, gitu loh. Kayak belum bisa lah kalau langsung milih, oke, aku mau yang ini, gitu ya. Nah, di sini kalau Sora lihat ya. Tapi gimana pun juga dia berharap, dia masih punya keyakinan kalau kamu mungkin masih mau sama dia satu saat nanti. Akan ada jalan untuk kalian sama-sama. Itu yang Sora lihat. Gitu loh ya. Karena gimana pun juga dia merasa gitu ya, kalau situasi kalian memang percintaan yang sulit, tough love. Susah untuk sama-sama, sulit untuk sama-sama. Gitu loh ya. Tapi bukan berarti belum tentu sama-sama kan. Dia masih jauh di dalam lubuk hatinya dia berharap ada kesempatan, chance untuk kalian bisa sama-sama. Ada kesempatan untuk kalian bisa bersama-sama selamanya. Ya, jadi orang ini lagi dalam situasi mikir, pasrah, sambil di satu sisi kenapa dia juga pasrah di sini? Seorang menangkapnya di sini adalah, kita coba lihat ya. Perasaan kamu gimana sebenarnya? Oke. Tuh, kamunya the hermit, kamu memilih menarik diri. Kamu memilih kayak, udah deh aku pikir-pikir dulu. The hermit, kamu memilih menarik diri. Kamu memikir-mikir dulu, kamu memilih sendiri dulu. Kamu gak yakin gitu loh ya. Kamu berusaha mikir kayak, aku masih mau gak ya sama orang ini? Gitu loh. Kamu yang narik diri dari dia. Memang di sini adalah situasinya tergantung kamu ya. Ini bisa lanjut apa enggak tergantung kamu. Karena dia cuma bisa berharap sekarang. Karena kamu yang narik diri. Sih? Karena kamu mikirin masalah masa depan. Masa hubungan mau stuck kayak gini-gini aja Sora, third party situation atau nggak kemana-mana gitu loh ya. Itu kalau Sora lihat di sini. Makanya di satu sisi dia cuma bisa pasrah gitu loh, karena dia tahu gitu loh bahwa masalahnya ada di dia gitu loh. Dia harus milih dan dia anaknya nggak bisa milih, masih gantung anaknya gitu loh. Lalu apa kira-kira yang apakah dia akan ada satu usaha untuk ke kamu? Kita coba lihat ya. Ada Eight of Pentacles. Dia akan berusaha, tapi pelan-pelan. Dia butuh waktu untuk menunjukkan sama kamu perubahannya dia, untuk ke kamu lagi. Ada yang sedang dia kerjakan, termasuk membangun finansial. Salah satu alasan dia mungkin belum bisa pisah sama pasangannya adalah kestabilan finansial. Jadi sini ada Eight of Pentacles ya, ada tentang masalah finansial yang sedang jadi concern dia dulu. Jadi dia harus bangun dulu finansialnya, kekuatan dia secara finansial sudah cukup gitu ya. Kalau yang Sora lihat sudah cukup konsisten terhadap finansialnya ya. Dan dia masih punya ikatan sama kamu. Dia akan mengejar mimpi-mimpinya dulu. Dia berusaha ingin memberikan segala mimpi dan harapan yang mungkin kamu inginkan atau kamu mauin gitu. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini akan fokus dulu gitu ya. Dia akan fokus ke kamu gitu. Tapi nanti, karena dia harus mengerjakan dulu apa yang harus dia kerjakan sekarang. Harus mengejar mimpinya. Jadi dia memilih untuk, ya sudah, menarik diri dulu sekarang. Gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia akan ke kamu lagi masih dalam diamnya dia masih mengharapkan kamu. Tapi dia menyadari harus ada yang dia kerjakan. Harus ada yang dia
fokuskan untuk mengejar mimpinya. Harus bisa kasih kamu harapan dan masa depan kan. Mewujudkan harapan dan impian pun harus dengan kenyataan kan. See, Five of Swords. Untuk menghindari lagi suatu keributan, menghindari lagi masalah dan konflik. Kalau Sora lihat di sini. Knight of Cups. Baru nanti dia akan kembali ke kamu untuk memperjuangkan. Karena sesungguhnya dia masih berharap. Dia juga memberikan kamu waktu. Kan kamu untuk sembuh juga, untuk healing juga, kamu untuk The Hermit itu kan periode waktu untuk mikir gitu loh. Kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang bekerja keras dulu, sambil berusaha mengejar mimpinya, break dulu, berpikir apa yang benar-benar dia mau, menghindari suatu keributan dan kesalahpahaman, ya, baru dia akan mengejar cintanya itu lagi. Jadi kalau Sora lihat di sini, it's not gonna be easy way. Ya, di sini ada angka yang Sora lihat, ada 8, ada 5, ada 18, ada 4. Mungkin ada bulan ke-8, ada bulan ke-5, ada bulan ke-4, ada juga 8 minggu, 8 bulan, 5 minggu, 5 bulan, 4 minggu, 4 bulan. We don't know. Ya, atau ini 18 minggu, 18 bulan, we don't know. Tapi yang pasti kalau Sora lihat di sini, dia situasinya masih hangman. Jadi harus dia selesaikan dulu situasinya itu. Perdebatan dan situasi dia yang gak kondusif itu tadi harus dia selesaikan dulu. Kalau Sora lihat di sini. Karena dia butuh untuk menjadi lebih mandiri. Tapi dia harus datang untuk menyelesaikan karmic relationship-nya sama kamu. Jadi dalam diamnya dia, sebenarnya dia masih ngarepin kamu. Karena kamu banyak kasih dia support sih kalau Sora lihat di sini. Ya, jadi tapi dia tahu kalau datang ke kamu harus bisa kasih komitmen. Karena kamu gak suka dijadiin pilihan. Itu sebenarnya satu ketegasan yang sangat bagus. Dan dia berharap masih ada kesempatan. Tapi dia meyakini kalau memang berjodoh, meskipun ini sulit, semesta akan membawa kalian balik lagi sama-sama. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada satu sisi kepasrahan juga. Dia merasa bahwa dia cuma bisa pasrah. Apalagi sama ini kan dia juga salah sama kamu kan. Mungkin gak berusaha memperjuangkan dengan benar-benar. Gitu loh ya. Selama ini juga tidak benar-benar selalu mengulang pola yang sama. Dengan emosi menyudahi hubungan tanpa pikir panjang. Dia pun menyadari. Ya. Oke, untuk astrologinya, ini atas-atasnya nggak kelihatan, nggak apa-apa lah ya. Karena kadang sambil syuting sendiri kalau nggak kelihatan, sorry. Iya, ya gitulah kira-kira ya. Maaf kalau nggak kelihatan. Karena sambil syuting sendiri, liatin menitnya jalannya udah berapa lama. Ada Pisces, yang cukup dominan ada Pisces, lalu ada Cancer, lalu ada Scorpio, lalu ada Pisces, dan ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Jangan lupa. Oke, dan sekarang kita mau coba lihat untuk alfabetnya ya. Sifat dari astrologi itu sendiri. Sun, Moon, Rising ya, ngeceknya. Cek aja di Google, Sun, Moon, Rising, astrologi. Harus tahu jam lahir biasanya. Oke, untuk alfabetnya ada I, ada A, A-nya ada 2, ada W, ada N, ada H, ada T, ada S, ada K, ada W, W-nya ada 2, ada Y, ada S, S-nya ada 2, H-nya ada 2, ada E, ada A-nya 3, dan ada U. Kita cek lagi ya, kita cobain. Ada U lagi, ada E, ada E lagi. Kok alfabetnya ini lagi sih? Bentar ya. Kita coba. O, I, O-nya 2, E-nya 4, U lagi, ya sudahlah, memang harus begitu namanya dia, dan F. Ya. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet itu ya Sahara ya. Dan bisa juga nama inisial kota atau plat nomor kendaraan. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharing bisa membantu. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora @Sora_tarot di Instagramnya Sora. Ya.
Nontonin semua videonya Sora karena sifatnya timeless reading. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya. Sarah, I love you as always. Buat kekurangannya Sora minta maaf. Bye-bye.